Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam Opini Rudi kali ini agak berbeda. Ini adalah panggung klarifikasi yang kami siapkan bagi narasumber untuk mengomentari opini yang telah saya buat. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu memang benar saya membuat opini terkait dengan pelaporan Rifa Handayani kepada Ketua Umum Partai Beringin Putih dan sekaligus seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi. Nah, waktu itu saya menganalisa bahwa apa yang dilakukan oleh Rifa Handayani sudah pasti tidak hanya sekedar permasalahan pribadi, tapi pasti terkait dengan kepentingan politik tertentu. Bahkan saya waktu itu mengatakan bahwa Rifa, saya prediksi hanya pion yang dimanfaatkan oleh rival-rival politik di internal Partai Beringin Kuning. Waktu itu saya mengatakan hal demikian. Namun ternyata Rifa Handayani menghubungi saya, kemudian minta diberikan waktu untuk klarifikasi. Saya harus menyiapkan tempat dan waktu untuk klarifikasi. Ini bagian dari saya untuk melakukan pemberitaan yang fairness, yang berkeadilan bagi semuanya. Nah, untuk itu 2 hari yang lalu saya mewawancarai Rifa Handayani. Beliau ada di Jepang melalui Zoom. Kemudian banyak hal yang disampaikan. Untuk itu saya mengajak Anda untuk melihat dan mendengarkan penuturan Rifa Handayani dari Jepang terkait dengan pelaporan yang dilakukan di Mabes Polri, maksud saya Baris Krim Mabes Polri dan Komnas HAM terkait dengan permasalahan pribadi dia dengan AH dan YA. Demikian inisialnya. AH ini adalah Ketua Umum Partai dan sekaligus Menteri di Kabinet Presiden Jokowi saat ini. Untuk itu saya mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan saya dengan Rifa Handayani. Gambar pisau-pisau, gambar granat, gue tunggu mayat lo gitu kan. Saya kaget. Pertamanya hinaan. Kalau hina-hinaan saya masih sabar gitu kan. Kalau cuman menghina saya pikir biarinlah. Kalau dihina kan saya tidak mungkin menjadi terhina, dihina sama orang yang lebih hina dari saya kan gitu. Jadi saya yang minta nomor telepon duluan siapa? Kamu apa istri saya? Nah itu tuh AHA udah mulai gemeteran ngomongnya, udah kayak mau nangis, gemeter. Orang lain Pak, gitu aja Anda nggak bisa jawab. Makin murka lah suami saya, marah gitu kan. Pokoknya intinya dari percakapan itu AHA bilang objektifnya apa Pak, tolonglah kita selesaikan kekeluargaan aja gitu kan. Uang atau apapun mengemis-ngemis ngejar-ngejar Anda tidak ada Pak. Nah lalu kenapa istri saya difitnah-fitnah begini sama istri Anda? Ya itu semua tidak benar Pak, katanya gitu. Nah terus kenapa istri saya diancam-ancam mau dimatiin, dibunuh, segala ini apa? Mbak Rifa ini, ya. Mbak Rifa ini kalau setelah saya bilang sudah membuat gempa di perpolitikan di Indonesia ini. Karena mungkin secara tidak sadar Mbak Rifa mungkin tidak punya pretensi ke arah sana, tapi ternyata ya, dampaknya luas sekali. Dan sekarang menjadi perbincangan publik, Mbak. Mbak Rifa, izin saya menanyakan sebetulnya motivasi awal Mbak Rifa apa ya? Kok tiba-tiba tahun 2021 tidak ada gempa, tidak ada banjir, tidak ada angin, tidak ada hujan. Seorang wanita cantik pakai masker datang ke Mabes Polri, ke Komnas HAM, namanya Rifa Handayani, dan berani sekali. Apa motivasinya, Mbak? Kalau berani, saya dari lahir emang orangnya pemberani. Nah, kalau motivasi itu sebenarnya karena penekanan-penekanan yang sejak lama. Sebenarnya ini kan dari 8,5 tahun ya. Iya. Kalau membicarakan tentang perselingkuhannya kan mungkin memuakkan. Mas juga waktu
kemarin ada videonya saya lihat yang ada cuplikan foto saya tuh sedikit. Iya, gitu. saya nggak terlalu suka ya masalah gituan, Mbak. Itu urusan pribadi lah maksud Betul. saya. Oke. Nah, itu pun sama seperti suami saya. Suami saya pun merasa itu hal yang memuakkan gitu. Makanya suami saya waktu langsung maksudnya dia tahu perselingkuhan itu, dia tidak mau mengulas itunya, walaupun dia marah banget sama saya. Mbak, tunggu dulu, saya mau tanya. Ini suami Anda itu hatinya terbuat dari apa ya? Heran saya. Artinya pada saat mengetahui istrinya berselingkuh, masih mau merangkul dan memprotek. Itu bagi saya gentle sekali. Hebat itu suami Anda itu. Kalau suami saya itu orangnya begini. Jadi dia bilang sama saya, kalau kita tuh berumah tangga, ada salah apapun, yang kecil, yang besar, ataupun orang ketiga, pasti yang salah bukan cuma satu, tapi kedua belah pihak. Mungkin saya kurang mendengar apa yang kamu mau, atau saya kurang seperti apa yang kamu mau, makanya kita bicarakan, dia bilang gitu. Sangat wise ya Mbak, sangat bijak ya. Iya, kalau misalnya orang tanya kok nggak marah banget, berbulan-bulan tuh saya nggak istilahnya gini, kalau ngomong tuh saya kayak ditekan gini, lu gitu aja nggak beresin, lu pokoknya kayak terhina gitu. Itu tuh berbulan-bulan. Tapi menurut suami saya, kalau ada masalah itu bukan marahnya aja yang diperbesar, tapi tanggung jawabnya tuh ditunjukkan dong gitu. Jadi beliau itu, suami saya itu berpikir gini, kalau selingkuh itu kan dua belah pihak yang salah. Yang tidak punya moral tuh kedua belah pihak. Saya pun tidak punya moral. Saya dibilang orang nggak punya moral ya nggak apa-apa. Itu kan masa lalu. Saya nggak bilang enggak. Saya bilang iya. Saya memang nggak punya moral. Dua-duanya tidak punya moral. Tapi bedanya kata suami saya, kamu bertanggung jawab atas moral itu. Makanya kamu mau bertemu berempat. Suami saya bilang, kamu nanti minta maaf loh sama istrinya AHA. Iya, siap loh kamu, apapun pokoknya yang dia mau lakuin ke kamu harus minta maaf. Jadi AHA juga minta maaf ke saya. Nah, saya sudah siap. Waktu AHA bertele-tele dan blunder dan tidak mau, suami saya bilang, kamu orangnya maksudnya bertanggung jawab. Ini laki-laki sudah tidak punya moral, tidak punya tanggung jawab moral, dan malah ini jahat. Tuh, jadi kalau dibilang yang mendorong saya ini apa? Yang mendorong saya ini adalah suami saya tuh disomasi gitu loh. Iya, Mbak, mohon maaf nih, saya agak flashback nih. Suami kan keren, PhD, S3, Mbak Atifat cantik. Mohon maaf nih, kalau boleh saya bertanya, dan kalau mau menjawab, monggo, enggak juga nggak apa-apa. Kenapa waktu itu Mbak Rifa sampai tergoda? Nah, kalau di sisi saya sih apa adanya. Suami saya tahu juga, dan sahabat-sahabat saya juga tahu. Jadi saya itu menikah dengan suami saya kan cepet ya. Bulan Maret ketemu, bulan Juli kita menikah 2009. Nah pada saat itu, ya saya tahu kenapa saya menikah sama suami saya, karena dia orangnya keren, dia PhD, dan untuk finansial dia tidak kekurangan sesuatu apapun gitu. Iya. Untuk saya hidup di Jepang, semua teman-teman saya di Jepang tuh bilang, bukannya saya sombong, tapi semua orang bilang, semua orang itu pingin seperti Rifa gitu. Jadi ini bentuk rasa syukur ya atas segala karunia Tuhan. Iya. Di Jepang pun, teman-teman saya di Jepang pun bilang seperti itu. Cuman kan yang menjalani itu saya. Waktu itu, ini mohon maaf, nanti pasti suami saya juga lihat ya. Jadi waktu kita menikah 5, bahkan setelah masalah ini pun, kita setelah 5 tahun, 6 tahun itu, saya itu merasa ada yang saya pingin dari dia, tapi enggak gitu. Kita tuh kan, dulu kan suami saya itu agamanya agak mana aja oke gitu kan. Jadi saya merasa lebih ke logik ya. Logika. Nah, waktu kenalan malah dia bilang di agamanya Buddhis. Ternyata dia Muslim. Terus ternyata dia pergi ke gereja kemana. Jadi dia tuh asal, tapi orangnya sih baik. Kalau untuk duniawi dia oke gitu. Tapi di saat berumah tangga tuh, saya selama 6 tahun ya,
saya puasa sendiri, saya buat alarm sendiri, sahur sendiri, nangis. Dia malah marah-marah. Itu belum ada putra putri, belum ada ya waktu itu? Waktu belum ada. Sampai ada pun masih begitu sih, cuman sekarang udah berubah banget. Nah, jadi singkat cerita adalah saya menemukan sosok si AHA ini kayaknya orangnya tuh lebih tidak arogan. Beda. Kalau suami saya itu dunia oke, tapi dia sedikit arogan kalau saya nasihatin masalah agama. Gitu. Nah, jadi intinya begitu. Dan lalu AHA itu selalu menceritakan tentang istrinya ke saya. Dia bilang tetangga. Dia membuat ibah saya gitu. Dia membuat ibah saya. Dia cerita bahwa tetangganya itu yang dia bilang istrinya ya. Dia tetangganya itu kelakuannya begini-begini. Udah bahkan dia cerita semua bahwa dia itu istilahnya terzolimi sama tetangganya. Dia tidak bahagia. Tetangganya ya saya nggak mau buka di sini ya. Itu bukan ranah saya. Tapi mohon maaf itu buat saya perempuan tuh kayaknya sedih banget ini laki tersentuh ya. Gitu. Saya tersentuh. Nah setelah itu terjadilah hubungan yang khusus, tapi itu pun kan saya ada tinggal di Jepang. Saya tinggal di Jepang, tapi tiap bulan saya memang ke Jakarta. Saya punya bisnis waktu itu. Iya. Ya, dari 2012 awal tuh saya ada bisnis di Jakarta. Jadi artinya pertemuannya pada saat Mbak Rifa datang ke Jakarta aja ya? Iya. Waktu itu pertama kali ketemu saya bulan 12 akhir. Waktu itu ada konser Jennifer Lopez. Itu juga ketemunya di situ. Jadi mulai berkembang. Mbak kenal sendiri atau dikenalin atau apa? Nggak ada yang kenalin. Jadi ternyata circle pertemanan dia itu sama dengan circle saya. Kita satu circle pertemanannya. Jadi waktu saya ketemu dia, saya juga nggak tahu dia siapa. Saya pikir dia adalah kerumunan teman-teman saya juga gitu. Jadi waktu dia minta PIN BBM saya pikir itu temannya teman saya minta, saya kasih. Terus setelah itu dia minta nomor handphone saya saya kasih. Saya pikir dia bukan orang yang salah saya kasih, orang dia mintanya juga pas ada berjalan sama bareng-bareng orang-orang gitu loh. Waktu itu masih BBM ya, belum WA ya? Ada 2, jadi saya punya dua nomor. Yang satu handphone saya itu nomor Jepang itu pakai WhatsApp. Saya pakai iPhone waktu itu. Tapi yang nomor Indonesia saya pakainya BBM. Jadi dia mintanya BBM dulu, udah BBM dia invite saya, baru dia mintanya nomor telepon gitu. Itu berlangsung berapa bulan? Efektif berhubungan beneran? Berlangsungnya sampai 2013 bulan Juni. Berarti ya karena ada ancaman 6 bulan, itu 7 bulan ya? Berakhir karena ancaman itu? Iya, jadi waktu bulan Juni 2013 ada WhatsApp saya. Malam itu jam 10 ya, tapi saya bacanya sekitar jam 11 atau jam 1. Jadi nggak langsung saya baca karena saya udah tidur. Pas saya baca saya kaget banget kan gitu. Itu nomornya Bapak itu? Nomornya si AHA. Ya. Nomornya AHA. Gambar pisau-pisau, gambar granat. Gue tunggu mayat lo gitu kan, saya kaget. Sementara hubungan kami itu setiap pagi kan ngomongnya nggak ada yang begitu, baik-baik saja baik-baik saja gitu. Nah perhubungan itu biasanya kan lewat BlackBerry Messenger, tidak pernah langsung WhatsApp tiba-tiba tuh nggak pernah. Selalu dia invite dulu. Dia tiap pagi tuh selain hari libur atau weekend, dia invite saya di BBM. Dia invite, nanti saya accept. Terus udah gitu sore dia tiba-tiba leave, jadi hilang semua percakapannya. Emang selalu begitu. Jadi invite-nya setiap hari nih? Setiap hari. Jadi memang untuk memulai percakapan itu nggak pernah dulu. Saya duluan, nggak pernah duluan karena memang harus dia yang invite dulu gitu. Ya. Jadi ternyata ada WA yang sangat yang berbau ancaman ya, mengerikan itu datang dari nomor HP-nya Pak AHA. Iya. Mbak mencoba untuk klarifikasi ke Pak AHA nggak tentang ancaman itu? Iya pasti. Jadi waktu malam itu kan, tapi saya takut. Karena saya takut, saya mau hapus nih WA-nya. Maksudnya mau saya delete dong, WA-nya saya delete. Takut suami saya ngelihat. Tapi sebelum saya delete, saya capture dulu. Makanya ada itu saya capture, saya mau tanya maksudnya.
Besok paginya si Mhm. AHA langsung invite saya, langsung Mhm. invite saya BBM. Dia langsung bilang, Bi tolong jangan dijawab apapun, itu siapa? Aku bilang, itu si tetangga. Dia bilang, udah dia pokoknya kamu jangan jawab dulu, kamu diemin dulu, jangan dibales, atau kalau ada telepon jangan dijawab. Dia bilang gitu. Ini artinya ancaman tetangga ini yang datang. Dia bilang begitu waktu itu. Mbak, Tapi kenapa akhirnya hubungan Mbak Rifa sama Pak AHA ini kok ketahuan tetangga ya? Dari mana kira-kira? nggak tahu. Oh, I see. Nanti Bapak tolong klarifikasi aja sama beliau. Soalnya kan ini cuma satu pihak. Saya pun Nggak sampai penting, ya. sampai saat ini saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kalau yang terjadi sama saya, mungkin dia tahu suami saya marah gitu kan. Tapi apa yang terjadi di antara mereka setelah ancaman ini saya juga nggak tahu gitu loh. Ya. Mbak, oke, itu kejadian 2013 gitu kan. Terus itu ancaman itu, mohon maaf, ini berlangsung berapa lama ya? Berlangsung terus-menerus berbulan-bulan. Jadi udah saya diemin, terus akhirnya saya blok. Nggak pernah jawab sekalipun? Nggak pernah, saya nggak jawab. Karena saya pikir si AHA kan udah bilang jangan dijawab. Dan saya pikir, oh mungkin dia yang lebih tahu situasi keadaan si tetangganya. Jadi lebih baik saya diem gitu. Lalu udah saya blok tuh nomornya. Bulan Juli saya dapat ancaman di media sosial saya. Oke. Direct message itu lebih ngeri gitu, dan dia bilang di IG? Bukan, waktu itu Pat. Oh, di Pat, oke. Pat, ya. Sudah almarhum sekarang ya, Pat ya? Udah almarhum. Nah, Mbak diancam langsung sama itu? Sama tetangganya itu, namanya inisialnya Y. Jadi orang yang bernama Y itu dia direct message. Padahal udah sebulan berlalu ya, dia bilang belum gue siram muka lo pakai air keras katanya gitu. Terus cukup ya, keras ya. Pertamanya hinaan. Kalau hinaan saya masih sabar gitu kan. Kalau cuman menghina saya pikir biarinlah. Kalau dihina kan saya tidak mungkin menjadi dihina sama orang yang lebih hina dari saya kan gitu. Jadi saya cuekin gitu. Nah, terus tapi kalau diancam terus, dibilang mau disiram air keras, terus mau dibunuh, udah saya diemin. Bulan 8 ada lagi, dia bilang, "Lu belum gua masukin tikus ke mulut lo ya, anak tikus," katanya gitu. Itu bulan mau lebaran waktu itu kan saya takut ya. Mas, saya tuh takut banget waktu ancaman. Takutnya gini. Saya belum bilang ke suami saya. Oh, itu belum tahu ya? Belum bilang ya? Makanya saya jaga. Kan saya bilang, ini kan urusan selingkuh ini memuakkan, malu, ini kan aib saya juga. Kalau saya bilang, itu kan aib saya kebuka, makanya saya tutupin. Nah, waktu diancam mulai pakai tikus, ini tuh saya takutnya gini. Saya kan akan ke Indonesia terus ya, ada urusan bisnis saya tiap bulan. Kalau saya ke Indonesia, suami saya tidak tahu masalah ini. Kalau saya mati konyol, saya diapa-apain orang, disiksa, tiba-tiba saya hilang, disiksa, bagaimana? Saya tuh jadi mulai 3 bulan saya mulai jadi takut. 3 bulan ini kan, dari bulan 6 sampai 7, 8 terus. Akhirnya pas momen yang tepat, saya nunggu best moment juga ya. Best moment yang tepat adalah Lebaran. Lebaran saya bilang. Momen minta maaf sekaligus pengakuan. Iya, itu kan. Namanya orang kan mau ngomong sesuatu, mau balas apapun pasti tunggu best moment kan gitu. Nah, saya tunggu best momennya adalah Lebaran. Saya bilang, saya nih diancam-ancam sama orang. Ancam apa? Ya, saya mau kasih tahu dulu. Ini kayaknya orangnya salah paham. Masih saya tutupin waktu itu. Ini orangnya salah paham karena saya deket sama suaminya. Dia mungkin pikirnya macam-macam. Padahal saya cuma berteman biasa. Awalnya saya bilang gitu. Jadi saya takut juga. Terus suami saya tuh dia lihat ancamannya, gila ini serem banget, ini kriminal loh katanya gitu. Ini kriminal, ini bukan main-main. Kamu emang ada apa sama suaminya? Oh, ya nggak ada, cuman wah ini gila. Kalau kamu nggak ada apa-apa sama suaminya berarti ini orang gila. Kita harus kasih tahu ke suaminya gitu. Jadi kan suamiku tuh kan nggak tahu apa-apa. Aku bilang nggak ada apa-apa karena aku takut aib kebuka. Jadi Mas, pada saat itu bayangkan betapa beratnya jadi Rifa. Udah Rifa dihina, diancam, diintimidasi sama orang, ngomong ke suami Rifa juga Rifa nggak berani.
pas ngomong suamiku udah membara, marahnya ngamuk banget. Jadi Rifa cuma pikir, ya Allah, aduh ini gimana. Tapi pokoknya Rifa tuh di saat terendah, terseram tuh pada saat itu, waktu itu gitu. Ya, momen dalam perjalanan hidup Pak Rifa itu yang paling ya. Berat sekali ya. Saya membayangkan mengumpulkan keberanian untuk melakukan convention, pengakuan itu kan berat sekali pasti. Berat banget. Karena konsekuensinya kita tidak tahu konsekuensinya seperti apa ya. Makanya kalau dibilang sekarang saya tiba-tiba, sama sekali itu tidak tiba-tiba. Itu tuh orang tuh tidak tahu perjalanan panjang yang saya hadapin tuh mengerikan gitu. Iya. Nah, setelah itu suami saya minta nomornya si AHA, dia menghubungi, terus waktu itu sepertinya nggak direspons, akhirnya suami saya buat surat ke AHA dan juga ke waktu itu Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu 2013. Siapa ya waktu itu? Waktu ARB. Pak RB, oke Pak RB, oke. Artinya Mbak Rifa langsung ketemu Pak RB atau lewat surat? Pertamanya lewat surat dulu. Lewat surat. Suami saya cuma minta penjelasan. Ini maksudnya apa? Istri saya diancam-ancam, diginiin bagaimana? Kebetulan waktu itu Pak RB lagi ke Jepang, kita ketemu sebentar, ngopi sebentar, kita kasih suratnya. Kita kasih. Tanggapan beliau? Ya beliau bilang ya nanti akan ditanya ini ada apa. Jadi mereka juga nggak tahu ada apa, pengen ditanya ini ada apa, pengen penjelasan. Pak RB juga kan dia juga maksudnya ini kan ranah keluarga, dia pikir ya mungkin ya, jadi ya diselesaikan aja baik-baik. Nah AHA setelah itu AHA telepon suami saya, bukan suami saya yang menghubungi dia. Berarti yang pertama kali telepon adalah Pak AHA yang telepon suami saya. Telepon, dia bilang, Pak ini saya minta maaf, tolong jangan dipanjangkan, takut nanti dimanfaatkan oleh orang-orang ketiga gitu kan. Dia langsung ngomong-ngomong begitu, terus suami saya bilang, ya saya soalnya butuh penjelasan ini, soalnya gini ya, Anda kan suka sama istri saya kan, kata suami saya. Istri saya juga menanggapinya, dan kalian berhubungan layaknya orang dewasa. Saya nggak nanya loh hubungan dewasa itu apa, nanti makin panjang urusannya kalau saya tanya. Maksud saya, kamu sudah begitu, harusnya begitu istri saya dihina-hina, kamu diem aja gitu. Kamu kan laki-laki, kata suami saya. Harus gitu. gentle gitu harusnya ya. Iya. Yang minta nomor telepon duluan siapa? Kamu apa istri saya? Nah itu tuh AHA udah mulai gemeteran ngomongnya, udah kayak mau nangis, gemeteran. Orang lain Pak, gitu aja Anda nggak bisa jawab. Makin murka lah suami saya, marah gitu kan. Pokoknya intinya dari percakapan itu AHA bilang, objektifnya apa Pak? Tolonglah kita selesaikan kekeluargaan aja gitu kan. Lalu suami saya bilang, oke gini aja ya, saya juga tidak kenal Anda, saya juga gak mau ketemu sama Anda, tolong buat surat pernyataan, kata suami saya. Surat pernyataan yang dimana di dalamnya itu kamu buat, kan pertama suami saya tanya, sesuai dengan ancaman dan fitnahan itu ya, suami saya tanya, apakah betul istri saya menggoda-goda Anda? Tidak ada Pak, katanya gitu. Apakah betul istri saya mengemis-ngemis uang atau apapun, mengemis-ngemis ngejar-ngejar Anda? Tidak ada Pak. Nah, lalu kenapa istri saya difitnah-fitnah begini sama istri Anda? Ya itu semua tidak benar Pak, katanya gitu. Nah terus kenapa istri saya diancam-ancam mau dimatiin, dibunuh, segala ini apa? Itu hanya emosional saja, kata AHA. Dan ini ancamannya ada melalui handphone Anda loh. Iya itu handphone saya memang, katanya. Tapi yang buat bukan saya. Iya jadi siapa yang buat? Ya saya tidak bisa bilang. Makanya suami saya bilang ini orang blunder banget. Maksud suami saya, kan kamu bilang semua fitnahan itu tidak benar, ya kan? Semua ancaman itu adalah emosional saja. Nah, kalau memang yang menurut kamu itu benar, tolong dibuat di surat pernyataan bahwa itu tidak benar, itu ancaman saja, tidak mungkin dilakukan. Kamu tanda tangan, istri kamu tanda tangan, dan Bapak Ketum Golkar pada saat itu tanda tangan surat yang resmi untuk pegangan hidup istri saya, biar harga diri istri saya tidak terinjak-injak. Gitu. Jadi hanya itu ya permintaannya? Hanya itu. Simple ya? Nggak ada objektif yang lain-lain selain pernyataan? Tidak ada. Nanti semua orang bisa mendengar percakapannya, itu ada disimpan sama suami saya. Oh aduh, direkord sama beliau?
Di record sekarang Oke. sudah ada di Komnas HAM, sudah ada di Oh, Kapolri ya. percakapan itu. Jadi Makanya saya tidak ada bilang embel-embel uang segala macam yang diributkan sekarang nggak tidak ada. ada. Oke. Makanya itu kami bilang kami punya cukup bukti untuk melaporkan karena percakapan semua disimpan Oke. sama suami saya. Oke. Lalu dia telepon kedua juga masih blunder. Dia Oke. masih bilang objektifnya apa gini-gini. Suami saya nggak mau objektif apa, lu buat surat. Akhirnya tidak, blunder terus. Lalu dia ada telepon lagi ketiga, tapi kita nggak angkat karena waktu itu kita lagi di Amerika. Beda jam kan. Suami saya bilang, kamu mau apa? Email aja. Lalu AHA email suami saya. Emailnya juga ada, emailnya ditulis oleh AHA begini. Yuda Sang katanya, kan suami saya dipanggil Yuda, Pak Yuda tolong begini saja, untuk urusan ini kita selesaikan secara kekeluargaan, perdamaian, dan yang menjembatani ini Bapak Idrus Marham katanya gitu. Oke, ya dulu Sekjen Golkar dulu. Iya, karena itu mutual friend kita. Ya masuk akal sih menurut saya, itu kan mutual friend. Tetapi suami saya nggak mau. Karena alasannya? Alasannya Idrus Marham itu kan udah seperti keluarga saya. Oh, sebelumnya kenal Mbak Rifa dengan Pak Idrus? Bukan kenal lagi, itu udah seperti keluarga saya. Jadi waktu saksi nikah, kata saksi nikah saya dulu sama suami saya kan Idrus Marham. Oh ya. Sama keluarga semua kan. Nah, kata suami saya, saksi nikahnya Abang Idrus. Kok kamu selingkuh sama nih orang, juga penjembataninya Bang Idrus juga. Malu dong gue sebagai laki-laki, kata suami saya gitu. Oh ya. Gila. Make sense nggak ya. Nggak gentle banget sih nih orang kayak gini nih yang kamu bilang laki-laki idaman kamu. Wah, makin dimaki-maki aku. Jadi aku tuh dimarahin terus sama suamiku tuh, ditekan gitu. Mbak menerima saja ya. Ya udah mau bilang apa ya, gitu. Ini konsekuensi daripada apa yang dia lakukan. Iya, konsekuensi kan gitu. Jadi setelah itu suami saya nggak mau. Terus dia terus bilang, jadi apalagi yang harus saya lakukan? Terus suami saya bilang, oke, kita ketemu berempat aja. Saya, kamu, AHA, istri saya sama istri kamu. Suami saya mintanya cuma 2 itu loh. Tadinya minta surat pernyataan dan akhirnya minta ketemu berempat. Nah, nanti di ketemu berempat itu kamu sama si AHA tolong jelaskan semuanya di depan pasangan masing-masing. Terus suami saya bilang, nanti kamu harus minta maaf loh sama istrinya AHA, dia bilang gitu. Ngomong sama Mbak Rifa? Ngomong sama saya. Oke. Kamu nanti harus minta maaf ya kalau ketemu berempat. Whatever kamu bilang rumah tangganya udah bagaimana, udah nggak bahagia, tetap kamu salah, kata suami saya. Fair enough. Itu ranah mereka. Tetap kamu salah, kamu minta maaf sama istrinya AHA, agar si AHA juga harus minta maaf sama saya. Kita selesai kekeluargaan, yang lain nggak usah perlu tahu. Ini memalukan, kata suami saya gitu. Udah dibilang gitu, si AHA-nya nggak mau juga ketemu berempat. Oh, alasannya apa? Nggak tahu, nanti tanya aja. Soalnya kan ini semua berdasarkan bukti, yang saya bilang berdasarkan bukti. Oke. Nah, setelah itu, akhirnya suami saya mulai kesel, dia bilang, pembicaraan sama Anda sepertinya buang waktu ya, katanya gitu. Oke deh, let's public judge you, suamiku bilang gitu. Oke. Kenapa dia bilang let's public judge you? Kan dia wakil rakyat, kepanjangan tangannya rakyat, ya kan? Berarti rakyat juga berhak memberikan penilaian. Iya, memberikan penilaian. Apalagi dia mindsetnya tuh Jepang banget. Yang sedikit-sedikit nih, Mas, kalau lihat TV nih ya, nonton berita apa gitu, ada yang mengundurkan diri, dia selalu tuh teriak ke saya, lihat nih orang ini, anaknya yang salah aja dia mengundurkan diri, lihat nih orang ini, dia salah dikit aja mengundurkan diri. Itu tuh ya kasar lah julukannya, itu tuh yang orang yang kamu suka tuh yang kayak gitu, gak tahu diri, udah dia. Jadi saya tuh selalu apa-apa tuh disangkutin ke saya. Iya, makanya jadi saya bilang saya ini ditekan bukan dari ancaman ini aja, tekanan dari suami saya berbulan-bulan dengan ucapan-ucapan dia itu sering banget terus-menerus gitu loh. Mengerti. Nah, akhirnya saya bilang sama suami saya, udah dong tolong, kalau kamu kayak begini terus, aku bilang, ini namanya kamu memaafkan tapi nusuk gue terus, gue bilang gitu.
Sampai saya bilang kalau kamu nggak bisa maafin, mendingan kita pisah aja. Saya malah menawarkan pisah waktu Waktu itu itu. belum ada anak ya? Anak belum ada ya? Belum punya Oke. anak. Oke, siap. Itu 2014 kan, kita masih ngomongin itu terus. Terus kata laki gue, kenapa jadi lo yang minta pisah katanya. Jadi kita berantem terus gitu kan, berantem. Akhirnya aku bilang, ya udahlah, mungkin menurut saya dia pun si AHA pun sudah pasti banyak kena sanksi sosial, saya yakin, saya bilang gitu. Soalnya suami saya itu Mas, setelah dia kirim let's public judge you, itu langsung si AHA kan mengirim somasi dari pengacaranya. Iya, saya kok heran ya, kok justru beliau yang ngasih somasi ya? Apa ya pertimbangannya Mbak, menurut Mbak Rifan? Saya orang awam bingung saya. Ini kok makanya, kenapa? Makanya kita juga bingung, makanya sampai sekarang suami saya menganggap belum selesai, karena suami saya juga masih bingung di otaknya nih, kapan best moment untuk ngebales nih orang, kok jahat banget gitu loh. Itu tahun 2014 ya Mbak? Somasi ini itu akhir 2013, Oktober. Oktober 2012, Iya. Dikirim langsung oleh pengacaranya ke emailnya ke suami saya. Enggak, ke alamat. Jadi waktu itu setelah email-emailan itu saya udah bilang udah tolong dong jangan dipanjangin, mungkin dia kena sanksi sosial juga sudah. Akhirnya saya pergi waktu itu ke British Columbia, ke Kanada sekitar 3 minggu apa 1 bulan. Waktu pulang kami menerima surat somasi ini. Di alamat di rumah Jepang. Di alamat rumah Jepang. Ini yang membuat suami saya murka banget. Iya. Ditulis di sini adalah, kami mengirim surat ini kepada Anda untuk kepentingan dan kenyamanan klien kami, Tuan AHA, yang telah Anda ganggu dan ancam. Aneh banget kok ganggu dan ancam, padahal suami saya tuh gak pernah ngancam orang, jelas-jelas buktinya cuman minta surat pernyataan sama email di situ kan. Yang telah Anda ganggu dan ancam, dan terus diganggu dan diancam. Kami dengan ini menghimbau Anda dengan segera dan secara permanen berhenti mengganggu dan mengancam klien kami. Terus, ini surat itu ditujukan ke Mbak Rifa atau ke Pak Yuda? Ke Yuda, ke suami saya. Terus dia berdiri di sini, pokoknya intinya kami yakin bahwa Anda sebagai orang dewasa dan seorang berpendidikan tinggi PhD, Anda sendiri yakin bahwa pesan yang dilampirkan, pokoknya ini, pesan ancaman dari AHA melalui handphone beliau, disebut nomornya, itu tidak dibuat oleh klien kami, meskipun itu dikirim melalui handphone klien kami. Kan itu rada lucu ya, gitu ya. Tapi dia mengiyakan bahwa itu handphonenya AHA gitu. Apa yang terjadi antara istri Anda dan istri klien kami hanya sebuah pertengkaran kecil, sebuah peristiwa ketidaksepakatan atau perbedaan tanpa arti dan upaya untuk menimbulkan luka, tanpa suatu kemampuan yang nyata untuk melakukannya, gitu kan? Nah, hal seperti ini mestinya cukup diselesaikan dengan memberikan penjelasan kepada Anda dan jaminan yang Anda minta. Sementara jaminannya kan tidak diberikan yang secara tertulis gitu kan. Nah, lalu dia pokoknya di belakang surat, di akhir surat ini dia bilang, kami percaya Anda akan mematuhi himbauan ini. Kami akan menganggap setiap ketidakpatuhan dan setiap upaya terus-menerus untuk membesar-besarkan masalah itu oleh Anda sebagai bukti bahwa Anda mempunyai agenda lain selain kenyamanan dan keselamatan istri Anda. Pernyataan Anda biarlah publik yang menilai Anda telah memberikan bukti mengenai niat Anda untuk memeras klien kami. Suami saya heran. Nah, akhirnya suami saya berang, marah. Itu dijawab nggak somasinya? Tidak dijawab. Karena suami saya bilang, ini kalau bukan pengacaranya blow on, pasti dia tidak tahu informasi yang tepat, mungkin dibohongin gitu. Nah, jadi surat somasi ini sama suami saya dikirim ke Badan Kehormatan DPR beserta ancaman-ancamannya semua. Tanggapan jadi emang, MKD apa? Nah, tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan sampai sekarang. So speech selesai Mbak.
Iya kan. Nah, udah gitu saya bilang udah stop ya. Suami saya berang mau ke Indonesia, mau kemana. Aku bilang tolong ini akan buang waktu. Ginilah, ini juga dia pasti udah kena sanksi, kena malu sana sini. Udahlah kita udah sama. Tapi sorry, saya potong. Pada saat setelah somasi datang, dibaca dan Pak Yuda emosi pasti, ya bisa mengerti, Mbak juga pasti agak marah gitu. Ada komunikasi lagi nggak dengan Pak AHA? Tidak ada komunikasi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh jadi nggak ada komunikasi lagi ya setelah itu ya? Nggak ada. Oke. Nah lalu saya bilang sama suami saya, udahlah kita tenang aja. Kita perbaiki diri kita. Akhirnya 2014 saya coba bayi tabung. Saya punya anak 2015. Nah suami saya udah mulai lupa. Alhamdulillah suami saya udah mulai lupa. Yang laki atau perempuan ya? Yang laki, yang nomor pertama. Okay, sekarang udah 6 tahun. Oh, mau ya. 7 tahun, sekarang mau 7 tahun. Iya. Berarti kelahiran tahun 2015. Iya. Oke. Nah, setelah itu saya kan masih main pet. Main pet terus. 2016 tuh saya ingat anak saya udah 1 tahun lebih lah. Saya main pet. Itu kan teman saya sama temannya si Ya ini kan si istrinya si AHA ya. Itu satu circle. Jadi ada teman saya ngepost di petsnya gitu, ngepost foto, terus ini nggak ada di saya sih, saya udah tinggalin. Pokoknya ada foto di situ teman saya bilang shopping biar happy gitu kan. Terus saya jawab di situ, ikut dong shopping biar happy juga. Kan biasa begitu kan komunitas pet waktu itu. Lalu si Ya itu nyamber di bawah. Disebut semua teman-teman saya, mau ikut nggak shopping setrum? Ada yang gua tunggu, katanya gitu. Masih? Jadi dia mengintimidasi saya itu lewat pet itu serangan. Kenapa Mbak Rifa merasa tulisannya Ibu Y itu ditujukan pada Mbak Rifa? Ya karena tidak ada lagi siapa di situ kan ya. Dia selalu bilang secara verbal dulu kalau tuh anak kesini gua jedok. Teman-teman yang lain circle disebut semua kecuali Mbak Rifa. Iya. Okay. Diajak yuk. Ada yang gua tunggu selalu beli, ada yang gua tunggu beli strum. Terus dia balas lagi, yuk gua tunggu seumur hidup lo gitu-gitu. Dan itu udah pasti teman-teman saya, circle saya itu tahu itu ke saya. Jadi dia memang mencoba merendahkan saya lewat seperti itu gitu loh. Dan terus. Mbak Rifa jawab tidak? Saya tidak. Saya jawab akhirnya di belakang, tapi saya nggak jawab dia. Karena dia nggak mention saya jawab lagi. Terus teman saya bilang, iya, ayo lagi sibuk apa? Lagi sibuk ngurus baby, saya bilang. Tapi saya nggak pedulin dia. Gitu. Oke. Tapi secara verbal itu banyak yang bilang, wah kalau dia kesini gue jambak, gue jedok, selalu gitu. Terus waktu 2017 saya kaget, saya dengar bahwasanya rumors itu ada teman-teman dia juga, saya kenal juga, inisialnya E. Terus ada juga dokter S gitu pada bilang gini, si Ye bilang tuh si anak itu tuh maksudnya bilangin saya, diem kan, gak berani dia ngelawan gue katanya. Mana berani dia ngelawan karena dia udah meras katanya gitu. Karena dia udah terima suap 5M bahkan waktu itu dibilang. Ada sebut nominal. Itu Ibu Y mengatakan hal itu di mana? Ke teman-temannya. Oke. Dan terus, itu kan sampai ke Mbak Rifa. Sampai ke saya. Di situ emosi saya naik lagi, Mas. Berarti berarti kan ini sesuai dong dengan surat somasi ini bahwasanya telah memberikan bukti mengenai niat Anda untuk memeras klien kami. Ternyata aku diam ini selama ini aku berjiwa besar kok dianggap jadi memeras gitu loh. Okay. Jadi saya mau nunjukin kekuatan saya juga enak aja loh gitu ya kan. Gitu. Jadi itu tuh dari 2017 Mas sebenarnya saya mengumpulkan kekuatan untuk ini gitu. Saya tunggu best moment ini tuh dari 2017. Oke. Terus kenapa baru 4 tahun kemudian? Iya. Udah gitu saya sibuk ngurusin anak. Terus 2019 juga saya tuh mulai mau bayi tabung lagi. Saya pikir udahlah saya lupain dulu gitu kan. Saya lagi bahagia sama anak. Saya punya anak. Saya bayi tabung lagi waktu itu agak kan susah kan bayi tabung itu Mas, prosesnya panjang, harus ke dokter terus.
Terus saya 2020 lahir anak saya. Jadi dari 2019 itu saya bayi tabung, nggak bisa kemana-mana. 2020 lahir anak saya, kan pandemik tuh langsung. Oke, ya. Ternyata rumors itu, saya tenang, saya bahagia sama anak-anak saya, rumors makin berkembang. Oke. Baru 5 bulan yang lalu, saya dengar. Tahun 2021? Iya, baru 5 bulan yang lalu. Dari hari inilah, sekitar 5 bulan. Saya dengar lagi bahwa rumors itu ternyata sudah hampir semua orang tahu sepertinya ya. Karena sahabat saya, udah seperti keluarga saya bilang, sedih miris gitu ngelihat anak-anak saya lucu-lucu gitu. Saya selalu foto-foto bahagia sama anak saya. Ternyata rumors, Fa emang kamu benar pernah meras. Kamu diam tuh karena meras. Jadi orang pikir Rifa itu sok bahagia, sok diam karena udah memeras gitu loh Mas. Ya gitu kan, itu disebutin namanya satu-satu yang bilang. Ada namanya J, itu dia malah ngotot banget, katanya tahu nominalnya ngasih berapa ke saya. Terus si H teman-teman, jadi kan itu ternyata banyak sekali yang udah tahu. Waktu isu masalah uang 5M itu tahun 2017 ya, itu sampai sekarang tahun 2021 muncul lagi, Mas Yuda tahu tidak? Tahu, akhirnya saya bilang, dia marah banget, dia marah. Marah banget, terus saya juga jadi marah Mas, gila ya, ini jadi berarti semua orang ini melihat kebahagiaan saya ini karena saya udah memeras gitu, kurang ajar. Tapi saya yakin tidak terima uang sama sekali? Nah, saya mau bilang nih, biar jelas ya, siapapun orang yang merasa pernah memberi uang ke saya dan nanti akan mau mencoba-coba memberikan uang ke saya, tolong sebutin siapa orangnya, akan saya tuntut. Artinya Mbak Rifa mengatakan memang tidak pernah punya etikat, intens, dan pernah menerima uang itu. Tidak pernah begitu ya? Tidak pernah. Bahkan gini, saya gini loh, orang kan pikir mau memeras, itu tuh jangan dibolak-balik. Saya speak up seperti sekarang, karena saya mau menunjukkan bahwa saya itu tidak pernah memeras dan tidak mau memeras. Jadi orang tanya nih ya, mau damai nggak? Udah speak up gini, tidak akan mungkin damai. Kalau saya mau damai, berarti niat saya memeras ada. Jadi saya tidak akan damai. Karena saya tidak. Kemarin waktu datang ke Mabes Polri, kemudian Komnas HAM, apa yang Mbak Rifa laporkan tentang isu pemerasan itu atau ancaman yang tahun 2013 itu? Yang saya laporkan adalah tentang ancaman, karena saya melihat pasalnya masih masuk. 12 tahun ya, masa kedaluarsa masih ya. Jadi saya juga kita kan bukan pinter juga Mbak Rifa, pinter juga mempelajari undang-undang ITE ya. Iya, saya kan harus hati-hati kan, maksudnya saya juga nggak mau asal, apapun saya harus. Saya tanya lagi sekali lagi, Mbak Rifa datang ke mana-mana, ke Mabes Polri, ke Indonesia, kemudian ke Mabes Komnas HAM, suami Anda mengizinkan? Suami saya blessing, mengizinkan. Nah, makanya waktu saya kan ngelihat cuplikan video Mas kemarin kan, kalau Mas punya istri nggak Mas izinin gitu kan. Aku melindungi, kasihan nanti jadi dibully Mbak. Nanti enggak. Saya nggak mau istri saya begitu. Itu beda ya sama suami ya? Beda. Makanya kalau saya nggak speak up, saya akan dibully terus. Nah, saya sekarang speak up karena saya tidak mau dibully dan masyarakat Indonesia harus tahu. Jadi suami saya tuh bilang gini, kamu harus maju belain saya. Kamu nggak mau belain saya nih, saya udah dijahatin. Jadi suami saya tuh nekan juga, kamu nggak mau belain saya dijahatin begini. Sekarang ini kamu berjuang untuk harga diri, bukan harga diri kamu aja, tapi harga diri saya dan anak-anak, keluarga anak-anak. Kalau kita berdua mati, ya anak-anak kita loh yang kasihan. Terus dibilang dulu orang tuanya pernah memeras gini. Nah, kamu harus jaga harga diri kita. Objektifnya apa dengan Mbak lapor ke Komnas HAM dan sebagainya? Nah, jadi tunggu dulu. Jadi objektifnya gini. Jadi setelah kita udah lapor, kita tuh merasa lega bahwasanya kita itu nggak takut. Soalnya selama ini kita dibilang takut karena kita dianggap takut tuh udah memeras. Jadi ini sekarang bukan hanya untuk kan Mas bilang kenapa momennya bisa sama dengan politik segala macam. Nah, suami saya Mas tuh 35 tahun di sini, dia tuh nggak pernah tahu jadwal politik. Ini saya mau tanya ke arah sana nih. Sebelum ke arah sana Mbak Rifa, sebelum ke arah sana nih, ini kembali ke masalah pribadi. Dengan kasus 2013, kemudian gunjang-ganjing, untran-untran, mohon maaf Mbak Rifa menyesal tidak? Menyesal yang mananya?
menyesal kejadian ini sampai kejadian hubungan sampai dengan AHA, terus Anda mengkhianati Mas Yuda yang begitu baik, menyesal nggak sih? Saya sampai nangis kemarin pas mau pergi, nangis merasa gini, kok ini tuh sampai sepanjang ini gitu. Kok bisa ya berakhir sampai seperti ini? Saya pun to be honest tidak ingin menyakiti AHA karena saya tahu dia orang baik. Oke. Tapi kalau saya tidak mempublish ini, suami saya yang harga dirinya terinjak-injak gitu loh. Jadi saya harus melakukan ini. Bahkan Mas harus tahu waktu saya sampai di Jakarta itu kan 2 Desember. Saya karantina kan, saya bawa bayi saya yang masih umur 1 tahun 8 bulan. Ikut karena kan masih menyusui, jadi saya harus ikut. Suami ikut waktu itu? Enggak, suami saya jaga anak saya yang pertama karena dia sekolah kan, karantina juga udah 7 hari kan gak libur. Nah itu waktu saya itu sahabat-sahabat saya aja tidak ada yang tahu loh saya nyampainya kapan. Saking saya menjaga, kata suami saya, jangan pernah kasih tahu siapapun sebelum kamu buat laporan. Jadi yang tahu tuh hanya tim kuasa hukum saya. Itu ada sahabat saya, seperti keluarga buat saya, dia telepon saya 4 Desember. Dia bilang, "Fa, kamu jadi kesini kan?" "Iya jadi, tenang aja," aku bilang. "Kalau kesini tolong hati-hati ya," katanya. "Hati-hati apa?" Aku bilang gitu. Soalnya ada orang yang dengar nih, nyampe lah ke dia, itu si tetangga itu, waktu itu 4 Desember dia lagi buat pameran di JHCC. Dia ngomong di depan banyak orang, ada yang salah satu nyampein, yang terdengar di saya itu inisialnya I. Itu si I itu salah satu istri dari partai mereka. Dia bilang, itu si I itu masih begini loh ke saya. Belum ngerasain gue injek-injek tuh anak, katanya. Bayangin Mas. Coba kalau istri Mas digituin udah 9 tahun loh kejadiannya. Apa yang Mas lakukan? Ya, I know. Iya kan? Ya, mengerti Mbak. Jadi suami saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, kamu harus selesaikan ini. Ini nggak bisa kalau nggak selesai. Ini demi harga diri keluarga kita dan juga satu, karena dia mau menjadi pemimpin. Ini adalah demi rakyat Indonesia, biar rakyat Indonesia tidak salah pilih pemimpin. Jadi kalau Mas tanya, kenapa bisa bersamaan dengan politik? Suami saya nggak ngerti politik, tapi kalaupun memang bersamaan, best momennya ya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa begitu? Ya soalnya gini, kan teman-teman saya pada bilang gini, banyak ya yang sok tahu atau mungkin cuman kepo, bilang hati-hati ya Rifa gitu. Hati-hati apa? Aku bilang. Ya jangan sampai dimanfaatin sama berbagai pihak. Maksudnya apa? Aku bilang. Ya nanti dimanfaatin oleh partai lain, oleh orang lain. Banyak yang bilang gitu. Mbak, jujur ini kembali ke masalah apa yang saya sebetulnya nggak pernah masuk ke wilayah kayak seperti ini Mbak. Iya. Mungkin kalau Mbak tahu, mungkin orang mana saya adalah lebih banyak ke pengamat sosial politik gitu ya. Iya. Nah, ini memang benar. Saya melihat menjelang tahun politik sih, belum masuk sih Mbak, belum masuk. Nah, tapi problemnya adalah saya melihat Pak AHA ini balihonya sudah di mana-mana, kan ya. Sudah ada intens dari entah beliau, entah pendukungnya, entah keluarganya, entah siapa, pokoknya beliau untuk maju ke 2024. Satu. Nah, yang kedua sudah menjadi rahasia umum juga di partainya Pak AHA ini tidak solid, gitu ya. Ada beberapa kelompok-kelompok yang apa namanya, yang ya namanya politik malah mungkin. Iya, saya udah dengar tuh di kemarin Mas. Ya. Nah, orang mulai otak-atik gatuk nih, Mbak. Saya minta konfirmasi ke Mbak Rifa. Ini Mbak Rifa konon sangat dekat dengan keluarga Idrus Marham, gitu kan? Idrus Marham itu adalah orangnya ARB, gitu kan? Nah, Pak ARB waktu itu konon ini saya dengar dari sana agak berseberangan dengan Pak AHA. Nah, kemungkinan ada dua hal ini. Mereka menggunakan Mbak Rifa sebagai amunisi untuk menembak Pak AHA, atau seperti persis yang Mbak Rifa katakan itu adalah
intens dari keluarga Mbak Rifa secara pribadi, tapi akhirnya dimanfaatkan oleh mereka. Itu yang terjadi. Yang benar yang mana kira-kira? Nah, gini ya. Ini juga sebelum Mas tanya, ini teman-teman saya juga banyak yang nanya. Rifa jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain, oleh kepentingan politik yang lain. Lama-lama pertama saya akan jawabnya, iya, thank you. Lama-lama saya bilang, kalaupun gue dimanfaatkan, ruginya buat gue apa? Terus dia akhirnya teman saya pikir, wah medannya keluar nih anak gitu kan gitu. Ruginya buat gue apa? Terus ya nggak ada sih ruginya buat Rifa. Kalau nggak ada ruginya buat gue, yang lu cemaskan apa? Ya nggak ada yang gue cemasin. Terus kenal nggak ada yang lu cemaskan, buat apa lu harus menghati-hatikan gue? Ya gue hanya konsen aja. Lu nggak perlu konsen yang basi, gue bilang. Sekarang intinya siapapun yang mau memanfaatkan urusan ini, ya kan, mau memanfaatkan atau menunggangi itu urusan mereka masing-masing. Mbak Rifa sama Mas Yuda nggak peduli ya? Nggak peduli. Oke. Tidak peduli siapa mau yang memanfaat. Nggak usah gitu, nggak usah politik. Misalnya pembantu mereka atau apa yang mau senang nih memanfaatkan ini, ya kan istilahnya ya, maksudnya yang dari hal kecil senang. Dan kalaupun mereka memanfaatkan ini, itu bermanfaat buat saya, why not? Saling memanfaatkan untuk kepentingan yang sama, kenapa tidak gitu. Yang penting adalah urusan saya, jalur saya sama suami saya untuk harga diri saya, suami saya, dan anak-anak saya, Aruna dan Arumi, titik, hanya itu. Karena menurut saya apapun ini kan uang atau dituduhan ini itu semua kan nggak dibawa mati. Tapi kan harga diri itu terus-terusan gitu. Walaupun kita mati, anak-anak kita akan menanggung semuanya, Mas. Tidak ternilai harga diri itu, Mas. Iya. Ya. Saya kalau hal ini dalam poin ini saya setuju, Mbak. Masalah harga diri itu penting. Saya sependapat dengan hal itu karena kalau itu pun saya akan perjuangkan mati-matian. Nah, Mbak Rifa, artinya Mbak Rifa itu tidak pernah dikondisikan oleh kelompok lawan politik Pak AH untuk menyerang Pak AH, tidak pernah ya? Saya yakin orang tidak berani mengkondisikan apapun ke saya karena mereka tahu saya itu orangnya keras kepala. Dan saya pikir mengkondisikan apa gitu, saya juga nggak bisa diatur-atur orangnya. Oke, saya sudah confirm. Tapi Mbak Rifa itu nekat juga ya, datang ke Indonesia gitu ya, kemudian bawa bayi melakukan gempuran dahsyat begitu loh. Mbak Rifa awalnya ya suami dan Mbak Rifa menduga nggak sih bahwa itu gelombang tsunami yang Anda timbulkan atas tendangan Mbak Rifa itu dahsyat gitu? Enggak, saya tidak menduga apa-apa. Maksudnya tidak gini loh, tidak berpikir akan seperti apa. Yang penting suami saya cuma pikir gini, gue akan tunggu best moment untuk buat lo itu bertanggung jawab, AHA gitu. Lo jangan seenak-enaknya buat gue begini gitu loh. Misal nih Pak, ya sekarang proses di kepolisian sudah berlangsung, di Komnas HAM juga. Katakanlah beliau misalkan Pak AHA itu memberikan klarifikasi, kemudian mohon maaf, kira-kira Mas Yuda sama Mbak Rifa akan seperti apa menanggapinya? Menanggapinya karena ini sudah prosesnya sudah berjalan ke badan-badan apa ya, pihak-pihak yang berwajib, ya diproses saja kepada yang kita sudah laporan secara hukum. Berarti ya, jalur hukum terus jalan ya? Jalur-jalur yang sudah saya beri kewenangan, jalur-jalur hukum lah, seperti kemarin ke Bareskrim, saya minta ke Kapolri, Komnas HAM. Jadi ya lewat sana aja. Kita sudah tidak bisa berdamai. Karena untuk berdamai mencabut aduan nggak mungkin. Nggak mungkin, karena kita sudah menyerahkan semua bukti-bukti untuk harga diri kami. Kalau kami cabut berarti harga diri kami semakin diinjek-injek. Buat apa? Artinya secara publik, misalkan saya nih, misalkan Pak AHA secara publik ngomong saya minta maaf, saya akan mengendalikan tetangganya gitu ya, tidak akan ada omongan seperti itu, dan tuduhan 5 meter itu tidak benar ya, tidak benar, itu kami tidak pernah diperas, dan Mbak Rifa dan Pak Yuda tidak diperas. Kalau seperti itu lalu beliau bermohon untuk mencabut aduan, itu kan secara harga diri sudah terpulihkan sebetulnya. Ya itu urusan dia ke publik ya, sebagai dia kepanjangan tangan rakyat. Oke, kembali ke Mbak Rifa, kalau minta setelah dia mengakui dan mengklarifikasi bahwa tuduhan 5 miliar itu tidak benar, bahwa tidak benar keluarga Yuda dan keluarga Rifa meminta uang miliar, lalu beliau bermohon untuk dicabut
aduannya Mbak Rifa bersedia? Itu belum saya pikirkan karena ini saya baru apa ya, best moment ini baru saya pakai untuk saya ngerti kan Mas, best moment ini baru saya pakai untuk saya harga diri saya tuh biar nggak diinjak-injak. Untuk nantinya ya nanti saya pikirin. Cuman kalau untuk damai saya nggak mau, karena kalau saya mau damai artinya saya memang mau membawa hal ini untuk sepertinya memang mau meras gitu loh. Nanti dibalik-balikin, jadi saya nggak mau, nggak akan pernah. Ini artinya Mbak Rifa dan Mas Yuda memang sedang memberikan pelajaran kayak. Ya. Jadi sudah kalau layar sudah terkembang pantang surut balik ke belakang ya Mbak? Enggak, kan saya bilang saya tuh sebenarnya bertahun-tahun ini nggak mau punya konflik. Bahkan dihina, dibilang apapun, saya nggak mau ada konflik. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, kalau saya tuh udah, kan untuk saya maju ini berat banget loh Mas. Iya, berat. Sangat, saya tahu. Saya pasti banget. berat. Tiap tahun, apalagi saya di sini tidak punya pembantu, tidak punya suster, semua saya tanganin anak-anak. Jadi untuk ke Indonesia itu memang berat, apalagi ngurus-ngurus semua surat ini berat. Jadi di saat saya udah Bismillahirrahmanirrahim, saya maju, saya nggak akan mundur. Dan saya cuman merasa hidup saya itu ada cuman 2 tanggung jawab. Habluminallah dan habluminanas. Ya, kalau urusan dosa-dosa saya, masa lalu saya atau dosa saya apapun yang sekarang itu urusan saya sama Allah. Tapi kalau habluminanas itu urusan saya sama manusia dan harus saya selesaikan sama manusia itu sebelum saya mati. Apalagi ini urusannya tanggung jawab sama buat suami dan anak-anak saya, jadi harus saya selesaikan. Make sense. Jadi Mbak, saya sekarang mempunyai perspektif baru bahwa ada kemungkinan amunisi yang ditembakkan Mbak Rifa ini akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik dari Pak AHA. Dan bagi saya, ya nggak apa-apa. Seperti Mbak Rifa. Dan buat saya juga itu I don't care. Saya nggak tahu kan, saya bilang sama Mas, jangankan lawan politik, musuh-musuh dia dulu, mungkin pembantunya yang pernah sakit hati atau apapun yang skala kecil dulu itu, terserah lu deh mau ngapain. Yang penting saya hanya berjuang untuk keluarga saya gitu. Dan ini menurut Mbak Rifa memang resiko yang harus dibayar kan dari apa yang mereka lakukan. Iya. Tapi ini jangan terlalu menyepelekan orang tuh terlalu lama. Jangan menyepelekan orang gitu, dan udah menyepelekan meng-create cerita gitu. Nah orang itu kan gini loh, orang itu diam ya bukan berarti takut, tapi bisa jadi orang itu diam mempersiapkan kekuatan yang berbeda yang lu nggak akan tahu kekuatannya itu apa gitu loh. Jadi ya ini pesan moral untuk semua orang sih menurut saya. Saya mengerti ini Pak. Ini peluru sudah terlanjur ditembakkan. Kita tunggu saja respon seperti apa. Iya. Saya berdoa Mbak Rifa selalu sehat. Itu yang penting. Amin ya rabbal alamin. Jauh, nggak usah terlalu sering ke Indonesia dulu, biar saja lah. Iya. Lagi pula sekarang karantinanya 14 hari, saya nggak mau. Tapi saya bersyukur alhamdulillah, saya rasa ini adalah qadarullah. Ini semua Allah yang atur. Saya bisa ke sana cuman karantina 7 hari. Sekarang udah 14 hari, saya nggak mungkin ke sana dulu pastinya. Wes, tak sabar diri, Mbak. Salam sehat, Mbak. Thank you. Iya. Makasih. Ya, oke, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Mbak Rifa Handayani dari Jepang. Tidak ada yang saya sensor, semuanya saya tampilkan apa adanya, dan inilah yang disampaikan oleh Mbak Rifa Handayani terkait dengan permasalahan pribadi dia yang berkaitan dengan salah satu politikus terkemuka di negeri ini. Saya tidak berkehendak untuk menyimpulkan, tapi satu sisi lagi saya menyediakan diri untuk menyiapkan panggung klarifikasi bagi orang-orang yang disebut oleh Mbak Rifa Handayani untuk melakukan klarifikasi lagi. Ini salah satu bentuk kepedulian saya agar semua narasumber mendapatkan tempat dan mempunyai waktu untuk klarifikasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekali lagi, saya tidak ingin menyimpulkan apa-apa. Sahabat Indonesia, seluruh pemirsa dari kanal Anak Bangsa, silahkan menyimpulkan sendiri. Yang jelas ini adalah hal-hal yang terkait dengan masalah pribadi yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh rival-rival politik dari
tokoh-tokoh yang disampaikan oleh Mbak Rifa Handayani. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi, saya menghimbau Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.